Dwi melihat di atas gerbang kosnya ada sosok wanita Iya. jongkok di atas gerbang. Tapi ini ada chapter keduanya, yaitu temannya Dwi juga, namanya Rina. Oh iya. Si Rina ini kebetulan satu kosan bareng Dwi. Satu kosan, dan Rina ini adalah mahasiswi jurusan biologi. Di sebuah minggu pagi, si Rina itu kayak berdebat gitu loh dengan seseorang di telepon. Iya. Berdebat, di telepon. berdebat di dalam kamarnya Rina tuh. Berdebat sampai Rina tuh nangis lah. Berdebat. Nah, setelah itu Rina itu terduduk di bawah jendela kosannya. Oh iya iya. Ya kan? Selayaknya orang yang sedih pada umumnya. Oke. Begitulah. Terus ada suara ketokan pintu dari pintunya si kamarnya Rina itu. Tok tok tok. Ya, Rina tuh tahu kalau itu ada yang ngetok, cuman tidak dihiraukan. Iya iya. Terus ketokan itu ada lagi, tok tok tok. Tetap gak dihiraukan. Terus ketokan yang ketiga, tok tok tok, Rin. Itu suaranya Dwi. Begitu tahu itu suaranya Dwi, si Rina langsung ngebukain. Dwi, kenapa? Terus si Dwi bilang, kok aku yang kenapa? Harusnya aku yang tanya, kamu kenapa? Rina bilang, oh enggak kok, aku enggak apa-apa. Terus si Dwi bilang, aku emang enggak lihat kamu nangis, tapi aku denger. Terus akhirnya si Rina itu ngajak Dwi ke kamarnya, terus akhirnya curhatlah mereka. Oke. Si Dwi ini enggak ngasih petuah apa-apa kecuali buruan Gih mandi. Oke. Karena si Dwi tahu nih tabiat sahabatnya, ketika si Rina ini mendadak menjadi sosok yang dramatis banget. Ini anak pasti lagi mens hari pertama. Oke. Makanya disuruh buruan deh mandi gitu. Karena antara darah dengan Dwi ini menjadi concern yang luar biasa, karena kejadiannya si Dwi itu emang baru minggu lalu lah. Oke. Si Rina disuruh mandi. Terus ya oke lah, si Rina mandi, si Dwi berangkat ke rumah sakit buat kerja kan. Lagi lah, magang lagi. Rina mandi, habis mandi si Rina inget pesannya si Dwi. Kalau habis mandi langsung buang bekas pembalutnya ke tong sampah depan gang. Oke. Yang jaraknya 50 meter itu. Oke, Iya benar, kan? benar. Ada tong sampah besar, langsung dibuang ke situ. Besoknya darah haidnya Rina itu keluar. Cuman ini malam-malam. Sekitar jam 9 lah gitu kan. Iya, iya. Terus Rina seperti biasa mandi, terus pembalutnya dibungkus pakai kresek ya kan. Tapi kali ini Rina nggak ngebuangnya ke TPA karena udah malam banget. Yo. Udah takut lah. Yo. Akhirnya bekas pembalutnya itu Simpen. yang sudah dibungkus kresek itu dibuang di tempat sampah depan kamarnya. Oh, tempat sampah depan kamar. Iya, iya. Dibuang besok aja lah. Biasa-biasa aja lah. Oke. Gitu mungkin ya. Terus habis mandi Rina tidur. Tengah malam Rina kebangun karena dengar suara dari depan kamarnya. Rina tuh kedengeran suara psek, 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 psek. Kayak suara kresek gitu loh. Iya. Kresek itu, terus pikiran Rina tuh apaan ya? Alah, paling kucing. Gitu kan. Biasanya tuh kan kucing suka ngeberantakin sampahnya anak kos ya, gitu ya. Cari makan lah. Ya udahlah, Besok aja. besok dibersihin. Balik tidur Rina. Paginya dibuka kamarnya, ternyata sampahnya masih rapi. Loh, berarti ada yang ngebersihin. Awalnya saya mikir begitu, tapi di cerita ini disebutkan bahwa tidak ada petugas kebersihan khusus. Wah. Jadi emang yang ngebersihin ya anak-anak sendiri gitu loh. Oh, Oke. oke. Nah, oke lah, terus besok malamnya Rina tuh mengalami pendarahan lagi. Oke. Pendarahan lagi,
Terus seperti biasa sampahnya nggak dibuang di depan tapi dibuang di Pokoknya, kamarnya ya kan. Terus tengah malamnya kedengeran lagi suara kresek gitu. Terus paginya dilihat ternyata sampahnya masih rapi. Kejadian itu berulang sampai 3 kali. 3 kali. Nah, 3 kali. Dan Rina masih nggak tahu itu apaan. Nah, begitu di hari keempat, si Rina ini lagi-lagi lupa untuk ngebuang bekas pembalutnya itu ke TPA, tapi lagi-lagi di depan kamarnya. Nah, tengah malam bangun kan, nggak ada tuh suara kresek-kresek, nggak ada tuh. Keluar kamar dia, ceritanya mau bikin mie. Oh, Ya kan? lapar. Lapar. Dapurnya itu ya itulah, Anda tahu bahwa kosan itu ada lorong, ya kan? Di pangkal lorong itu belok ke kanan itu dapur. Kebayang ya, Ya, dapur bisa, bikin mie. Begitu si Rina bikin mie, ada suara kresek, 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 kresek Oh. dari depan kamarnya. Oh ya. Pikiran masih kucing dong, ya kan? Oke. Begitu bikin mie, dia buka kulkas, dia potong ikan, Oke. mau ngasih ke kucingnya. Wah, daripada Ah, berantakin sampah, ah. cari sampah, udah kasih makan aja. Mending daripada makan sampah kan, Yoi. daripada motongin itu. Oke. Ini FYI ya, lorongnya itu gelap memang, lampunya dimatiin ya kan. Terus yang nyala tuh cuma lampu dapur doang. Oke. Selesai bikin mie, tangan tangan kiri itu bawa bungkusan ikan, tangan kanan bawa mie, keluar dari dapur. Yoi. Lorongnya kan gelap. Begitu si Rina berada di keluar dari dapur, Rina tuh kaget, heran, bingung, sejadi-jadinya ketika ngelihat di depan kamarnya tuh bukan kucing bro, Loh. tapi kayak ada siluet apa ya, hewan tuh gede banget. Tapi ini ukurannya kok kayak orang. Aduh, ini hewan apa maling ya? Oh iya, maling. Iya. Orang. Si Rina itu pengen mastiin tapi juga ini ya. pengen mastiin tapi kok ngedeket juga takut karena ada siluet gede banget di depan kamarnya kan. Oke. Coba ngatur nafasnya si Rina ini, terus perlahan tangan kirinya yang lagi megang bungkusan ikan itu menggapai saklar lampu lorong yang kebetulan ada di sebelah kirinya. Begitu dinyalain, cetek, perasaan Rina jatuh dan seketika Rina mengeluarkan air mata ketika yang dia lihat itu bukan maling, bukan kucing, bukan hewan, tapi yang Rina lihat adalah si Dwi yang lagi makanin bekas pembalut Rina. Wanji. Bading ceng. Ternyata temennya sendiri. Kok bisa ya? Dan seketika itu semua yang ada di tangan Rina jatuh, piar, dan membuat si Dwi ngeh. Dan si Dwi menoleh ke arah Rina sambil tersenyum dengan mulut yang banyak sekali darah. Kok doyan ya dia? Kemungkinan besar, kan kejadiannya si Dwi kan sudah minggu lalu. Iya. Selama seminggu itu jiwa Dwi sudah keambil. Kerasukan mungkin. Iya, kerasukan. Oh iya. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, benar seperti yang dikatakan perawat senior di cerita pertama bahwa makhluk halus emang suka hal-hal kotor, ya kan? Termasuk si Mbak Kunti itu. Ya dong? Iya. Pertanyaannya adalah, kan selama jiwanya Dwi terambil, Dwi kan masih kerja di rumah sakit. Oh, iya, Apa kabar rumah sakitnya Dwi? Oh iya ya. Maka dari itu cerita ini sedikit pun tidak menyebutkan nama kota dan alamatnya. Oh iya. Dan itulah cerita
tentang Dwi dan Rina mengenai sosok hantu yang sangat menyukai darah. Silakan untuk teman-teman semuanya mengirimkan ceritanya ke alamat email kami seperti yang dilakukan oleh teman kita barusan di hello@akarkreatifcorp.asia. Ya. Dan inilah program Jenggotan Jeng Ratu Golek Setan. Dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang Tidak kasat mata.